Well, hi, welcome to my space, and now you're watching Let's Just a Book by its cover. Hai. Oke, nah sekarang udah pertemuan keberapa ya? Kita bakal balik lagi ke Let's Just a Book by its cover. Sekarang udah bareng Dik. Kalau Dik, Anda lebih senengnya di present sebagai master polyglot No. Karena I'm totally not polyglot juga sih sebenarnya. atau alumni sastra. Alumni sastra kayaknya keren ya. Sastra aja deh Alumni kayaknya. sastra. Karena kita berhubungan sama buku. Oke. Oke. Bahkan Dik juga udah memahamin sastra gitu ya. Enggak juga sih ya. Cuma biar dikasih beban dulu di awal gitu. Jadi Oke. Oke, nah jadi seperti biasa saya bakal ngajak Dik untuk nge-review, ngejudge buku atau ngenilai buku tapi cuma dari covernya aja. Oke. Oke, my first very question, what if we speak in English? Gimana? Enggak sih. No. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa pentingnya sebuah cover? Menurut aku ya, Dari kalau buku. misalkan dari buku itu sendiri, cover itu kan penarik seseorang buat beli buku itu dan juga baca buku itu. Kalau misalkan dari covernya aja tuh nggak menarik, ya memang biasanya sih jarang ada juga yang beli. Meskipun ada istilah don't judge a book by the cover ya. Nah, ya itu makanya bakal nyambungnya ke sana. Setuju nggak sama istilah kayak gitu? Kalau menilai seseorang mungkin setuju, tapi kalau menilai seorang buku, jujur aku masih membeli buku ngelihat dulu covernya dulu sih. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah ya untuk menilai buku dari cover. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Oke, Kalau udah. aku. Sekarang buku yang pertama itu ada City of Mess. City of Mess artinya Kota topeng ya. kalau betul kan terbukti alumni sastra coy dari Mary Hoffman. Belum pernah baca sih. Belum juga Oke, sih aku. kita buka. Oke, ini City of Mess. Bisa dilihat nggak sih? Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan bisa dilihat. Bodoh amat sih sebenarnya. Oke, dari City of Mess dulu deh. Kira-kira jadi pendapatnya Dik aja, sedapatnya Dik. Settingnya di mana, kisahnya tentang apa gitu-gitu. Ini ya, aku sebelumnya belum pernah baca buku ini meskipun kayaknya aku pernah dengar penulisnya deh. Tapi kalau misalkan untuk mendengar doang, kalau baca kayaknya. Tapi kalau misalkan ke toko buku, aku melihat buku ini dengan cover seperti ini, kayaknya aku nggak bakalan beli deh. Karena menurut aku kurang menarik aja gitu. Kurang menarik, ya? Kalau misalkan untuk si covernya, ya nggak tahu kalau misalkan isinya ya, karena aku juga belum baca. Ini City of Mess. Di sini kan tertulis juga gerbang dunia penuh bahaya dan pengkhianatan. Kayaknya ini lebih ke romance deh ya. Lebih Lebih ke romance karena mungkin ini menceritakan, I don't know ya. Ini latarnya di kalau misalkan Ciliwung. gondola kayak gini. Kenapa gondola? Apa sih? Gondola mah kereta gantung. Nggak tahu ini perahu-perahu apa ya? Perahu kertas bukan? Ini nggak tahu. Ini kayaknya yang di Venesia ya. Di Venesia, terus kayak mungkin si cowok yang naik ini tuh dikhianati sama pacarnya, ya macam-macam kayak gitu. Tapi untuk detailnya ya mungkin baca aja kali ya. Oke, City of Mess berarti tentang romance ya? Kayaknya tentang romance, terus tentang kepalsuan karena City of Mess banyak orang-orang menggunakan kayak gitu. Suka. Sana. Oke. Itu tanah pertama dari City of Mess. Lumayan tebel ya, tapi ya. Iya, malas juga sih lihatnya tebal. 424 halaman. Nah, lagi tebal. Lebih seneng kalau novel kan kayaknya semakin tebal semakin complicated ya. Ya. Seneng yang tebal atau yang tipis? Sebenarnya ngelihat kalau bisa tergantung sih ya. Kalau misalkan dari awalnya pas baca kayaknya menarik, ya yang tebal aku baca pasti sampai habis. Tapi kalau misalkan awalnya gak menarik, meskipun sebenarnya mungkin konflik-konfliknya belum ada, biasanya aku tunda. Ditunda ya, nggak di stop ya situ. Oke, yang kedua, ini terkenal sih penulisnya pasti terkenal lagi, alumni sastra. Perkenalkan Pak Erik. Kenapa itu? Oke, buku kedua Fiesta, boleh dibuka aja. Dilihat Oh dulu. iya, oh ini Ernest Hemingway ya. Ini Iya. chicken nugget. Atau kondom kayak maaf. Buka aja ya. Buka. Oke, aku buka dulu. Ini
covernya lumayan menarik sih kalau menurut aku. Aku lebih suka cover yang simpel-simpel kayak gini. Terus penulisnya Ernest Hemingway, ya meskipun nggak kenal juga sih, tapi sering ada. Yang paling terkenal tuh Ernest Hemingway. Ya sering aja ngedengar. Terus di sini juga ada chapter lain Nobel sastra, yang mungkin bagus. Itu The Old Man and the Sea. Oh iya betul. Itu Iya, gambarnya banteng lah. Fiesta. Aku nggak bisa nebak sih sejujurnya itu tentang apa. karena lebih Gambarnya nah itu tadi banteng. makanya balik lagi kalau misalnya kan Diki tadi bilang lebih seneng cover yang simple, cuman kita lebih sulit nebaknya nggak sih? Ya ini lebih kenapa ya? sulit Malah nebak. justru makin penasaran. Ya, tapi mungkin aku akan beli ini karena ada cap peraih Nobel. Atau bestseller. Kalau bestseller gitu. Bestseller. Meskipun kata dosen saya dulu ya, jangan percaya katanya bestseller, belum tentu bestseller juga sih ya. Belum tentu bagus juga isi bukunya. Tapi ini kayaknya sih kalau Ernest Hemingway itu tuh karakternya kayak so tau sih kayak nulisin soal kehidupan gitu nggak sih. Mungkin ya salah satunya ini nggak tahu ya, mungkin ini tuh sebuah kode yang nggak tahu apakah Banteng ini bakal diceritakan di dalam bukunya atau enggak. Saya juga nggak tahu apa Banteng, apa mungkin ini adalah PDI. Waduh. Ini ada merah ini. Ya sih kan emang dari awal tadi kan ketika mau ngajak shoot kan ada video saya mah one take kan nggak akan diedit. Tapi bagian itu tadi serem juga. Ya udah, edit aja. Gitu ya, tapi kayaknya dibandingkan sama yang tadi aku lebih tertarik dengan buku ini sih kayaknya. Kira-kira tentang apa kira-kira aja lah. Kira-kira ya, kayaknya kalau misalnya Fiesta ini kayaknya ada sedikit aku nggak bisa bicara Nggak apa-apa, sebenarnya. asal aja. Ya mungkin tentang crime gitu kali ya, pembunuhan, terus mungkin ada diisi dengan romance-nya juga kayaknya ya. Apa hubungannya sama Banteng? Nggak tahu sih juga. Mungkin karakter utamanya ini kali apa? Matador. Bisa aja Gitu bisa jadi ya. Mungkin dari Matador itu ada konflik gitu. Lebih ke crime. Crime Gitu. kayaknya. Oke, kejahatan. Oke. Nah, ini buku yang terakhir, ini yang paling tipis ya di antara yang ini. Ini juga susah sih kayaknya. Ini Voltaire, Candide Voltaire sebenarnya lebih ke filsuf. Oh, gitu. Makanya biasanya kan saya kalau ngejudge buku sama yang sebelumnya ada yang ringan-ringan. Karena kan yang kali ini spesial ya. Karena dengan alumni sastra. Biasanya ngadirannya yang emang kayaknya banyak tanda-tandanya kayak gitu. Oke, boleh. Tunjukin. Ya. Voltaire. Agak berat sih sebenarnya dicap sebagai alumni sastra. Aku nggak ngerti ini buku apa. Makanya kan dikasih beban dulu dari awal. Ini dibuka juga. Buka aja. Ini lebih tipis tapi kayaknya lebih sulit dimengerti ya. Kayaknya memang ini Fiesta sebenarnya udah baca. Aku udah pernah baca kalau Fiesta. Kalau yang City of Mess sama ini nih emang belum. Memang kalau saya ya, jujurnya kalau misalnya ke toko buku gitu emang biasanya beli aja dulu karena siapa tahu nanti kan kalau punya waktu luang baru dibaca kayak gitu. Jadi kalau misalnya suka ya udahlah, kalau misalnya masih ada uang atau gimana ya udah beli aja dulu. Kayaknya aku percaya karena suatu saat pasti bakal butuh aja kayak gitu. Mau terlepas dari dia fiksi atau banyaknya non fiksi malah yang beli-beli aja dulu kayak gitu. Sama tuh kayak aku. Aku beli tapi nggak pernah dibaca sebenarnya. Belum. Buat pajangan. Karena belum ada waktu. Belum ada waktu sama ngumpulin niatnya aja sih juga susah. Ini Voltaire ya, dari covernya ini kayak penuh kepalsuan. Dia lagi ketawa tapi dalam cermin yang pecah kayak gitu. Ini kayaknya lebih ke psikologi kali ya. Psikologi. Ke psikologi kayak gitu, terus kayak ya mungkin si tokohnya kayak mengalami satu gangguan psikologi. Oke, bisa jadi sih. Bisa jadi mungkin ya, tapi nggak tahu juga karena ini kayak palsu aja gitu. Memperlihatkan kepalsuan Aidan. Oke, berandai-andai aja deh. Kalau tadi kan udah nih kayak City of Mess. Nah, tapi pengen yang Voltaire. Jadi kasih gambaran lah, misalnya openingnya apa, nanti konfliknya apa, terus endingnya kayak gimana? Oke.
Aja sesedapat dari si cover ini yang penuh kepalsuan tadi. Mungkin ini dia tuh seorang karyawan. Karyawan. Aku kebayangnya dia tuh karyawan gitu, terus dia kerja banting tulang susah selama ini. Cuma dia tuh suka menyembunyikan perasaannya gitu dengan dibalik dengan karakternya yang di awal diceritakan bahagia, namun mungkin di tengah-tengahnya ada konflik. Kalau misalkan tidak selamanya dia bahagia seperti itu. Polter artinya apa ya? Volta itu penulisnya. Oh, penulis. Si Ya. Candid Ini itu bukunya judulnya. apa? Candid. Oh, Candid. Oh, Candid, di foto Candid. Ya, justru itu. Kenapa berubah? Ya justru itu dia tuh secara candid mungkin terlihat bahagia, tapi secara iya, deeply betul. ya mungkin tidak kali ya kayak gitu. Pinter banget gue. Ya, nanti abis ini aku baca lah Volta Nanti si infoin Candid. aja ya, karena aku males juga bacainnya. Oke, nah itu tadi ada 3 buku. Yang pertama dari Mary Hoffman. Aku nggak familiar sama penulisnya. Oh, aku Mary tadi Hoffman. bilang familiar, so tau banget. Nggak apa kan? Iya bisa jadi Bisa dong. jadi juga sih. City of Mess, Harry Hoffman, terus ada Ernest Hemingway, Nah, judulnya Fiesta, sama yang Voltaire berjudul Candid. Oke. Untuk kali ini 3 buku itu dulu. Jadi iya itu aja yang bisa dikasih gambaran. Jadi sebenarnya yang bisa ditarik dari awal tadi, Ricky juga nggak mau permasalahkan ya kalau misalnya kita Ya. lihat buku dari covernya, kecuali lihat apa? orang. Oh iya, Tahu perbedaan orang jangan jadi cover ya. Saya seperti ini, aslinya rajin mengaji. Nggak ada orang rajin mengaji disombong-sombong. Oke, terakhir baca buku kapan? Aduh, aku terakhir baca buku sebenarnya baru sih, beberapa bulan yang lalu itu juga baca buku belajar investasi. Anjir. Tapi nggak tamat, cuma berapa lembar aja gitu, terus bosen, terus akhirnya bukunya masih buku aja kayak gini. Triggernya apa? Beli Pengen belajar investasi, saya pengen jadi orang kaya saya kan. investasi apa? Buku investasinya apa? Isinya kira-kira tentang apa maksudnya? Oh, Yang dibahas di dalamnya? Ada Investasi ke apa? investasi Atau ke secara bisnis. umum? Investasi secara umum dibahas, terus ngomongin bisnis apa? Kalian kayak pendanaan, reksadana, oh gitu-gitu juga ada ya? reksadana juga kayak gitu. Ya udah. Kayak gitu. Terakhir, sekarang kan era digital ya, apa-apa udah digital. Sekarang juga kayaknya ya meskipun masih ada aja yang produksi-produksi gini, cuman kayak beberapa penulis kayak Dewi D tuh. Dewi D kan emang yang buku yang terakhirnya teh si Rapi Jali. Ya. Itu ada si cetaknya, tapi sebelumnya dia bikin kayak apa sih kayak webtoon gitu, tapi jadi dibikin itu dulu tapi berpart-part gitu. Masih apa ya? Masih worth nggak sih kita atau eksistensi si buku sih? Eksistensi si buku kayak gimana sih sekarang kayak gitu? Apakah masih nggak bakalan mati sih kalau buku ya, karena memang si penggemarnya pun juga masih banyak. Terus kalau menurut kalau aku sendiri sih mendingan baca buku daripada baca e-book kayak gitu ya, karena pusing aja gitu kalau misalkan baca e-book berdiam-diam di depan komputer. Tapi mungkin beberapa orang saat ini, terutama generasi yang baru ini kan kebanyakan anjir generasi e-book. baru, Tapi banyak juga sih yang buku. generasi lama. Lagian kalau misalkan buku ya bisa disimpan, kita bisa kelihatan pintar. Lebih untuk itu ya, lebih Untuk pencitraan aja. banyak bukunya aja. Oke, jadi masih tetap ya masih relevan lah ya tentang Masih keadaan relevan. buku. Ya udah. Oke, untuk kali ini gitu aja bersama Dik Dik sang alumni sastra. Terima kasih untuk yang udah menonton. Thank you buat Dik Dik juga. Semoga thank sukses you. dengan apa yang dilakukan sekarang. Semoga ya investasinya tadi yang udah dipelajarin bisa berjalan juga. Amin. Sukses selalu dan tetap sehat, tetap waras. Oh iya, amin. Keep sane itu apa ya? Kan insane tuh gila ya. Berarti Gila. kalau keep sane berarti Waras. iya benar kan? Ya, Keep betul. sane berarti. Tapi nggak enak kalau di Indonesia. Udah, thank you, bye bye.